Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 dengan fase E semester Gasal. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita fid dini wad dunya hattal akhirah. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi larangan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. Materi untuk kali ini adalah materi larangan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Ada dua tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Materi yang pertama adalah siswa dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menganalisis dampak negatif sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Apa sih definisi dari 5 istilah itu tadi? Kira-kira anak-anak semuanya sudah tahu apa belum ya? Mari simak penjelasan dari Bu Siha. Penjelasan kali ini adalah tentang foya-foya. Apa sih foya-foya itu? Foya-foya itu adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan manfaatnya sangat minim sekali. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan juga bahwasanya kita dilarang untuk berfoya-foya. Di surat apa? Di surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Berfoya-foya itu juga memiliki sangat banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, akhirnya melalaikan akhiratnya. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa menghindari dari sifat hidup yang berfoya-foya. Seperti contohnya adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Jika kita menghindari sifat hidup berfoya-foya, apa ada manfaatnya? Tentu ada dong. Apa saja sih? Contoh, terbiasa menerapkan skala prioritas, kemudian juga terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan yang kurang penting. Sekarang kita masuk ke dalam definisi riya. Apa sih riya itu? Melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dengan sum'ah itu hampir sama, tetapi jika sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan.
Nah, anak-anak semuanya, ada beberapa cara untuk menghindari dari riya dan juga sum'ah. Contoh, salah satunya adalah meluruskan niat, kemudian juga menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga, jika kita menghindari riya dan sum'ah, itu pasti ada manfaatnya. Menjadikan amal dan ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, kemudian juga terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Sekarang kita masuk dalam definisi takabur. Takabur itu sendiri adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong ataupun angkuh atau juga merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Dan dia juga suka meremehkan, merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak adanya kebenaran. Takabur itu sendiri juga mempunyai banyak sekali dampak negatifnya anak-anak sekalian. Salah satunya yaitu dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Kemudian juga yang tentu pastinya mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat kelak. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari sifat takabur itu sendiri? Yang pertama, tentunya adalah menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Kemudian menyadari bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain, kemudian juga bersifat rendah hati serta ikhlas dalam melakukan ibadah apapun. Oke, setelah takabur, kita akan mempelajari tentang hasad. Hasad itu adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain jika orang lain itu mendapatkan suatu kenikmatan. Dampak negatif dari hasad adalah yang pertama, itu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya itu menjadi susah, menjadi tidak tenang ataupun juga gelisah. Cara menghindari hasad itu ada beberapa cara. Salah satunya yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memperbanyak rasa syukur, tawadu dan mempererat tali silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum. Tentunya, jika kita menghindari sikap hasad, itu pasti ada banyak manfaatnya, seperti terjaga dari penyakit rohani, kemudian menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, materi yang tadi adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad, serta menganalisis dampak negatif dari beberapa sikap tadi. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa jaga kesehatan serta selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.